jelaskan satu persatu. Yang pertama, pada saat Bapak Ibu datang ke bank, yang harus dipersiapkan adalah fotokopi nomor wajib pajak atas nama penerima dana bantuan dan menunjukkan aslinya. Jadi Bapak Ibu fotokopi dulu NPWP-nya, kemudian dibawa serta aslinya. Nah, bagaimana dengan Bapak yang tidak memiliki NPWP? Bapak Ibu harus mengunduh form yang ada di aplikasi KKGTK yang berisi surat pernyataan tidak memiliki NPWP. Jadi sekali lagi, bagi kelompok kerja yang tidak memiliki NPWP, nanti mengunduh form yang sudah kami siapkan di aplikasi untuk kemudian dibawa ke bank bersama dokumen berikutnya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu juga membawa kopian SK penetapan pengurus dan keanggotaan kelompok kerja yang ditandatangani atau yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota bagi kelompok kerja Kabupaten Kota, dan SK yang ditandatangani oleh Kakanwil bagi kelompok kerja tingkat provinsi atau kelompok kerja jika ada yang didaftarkan ke notaris. Kami memang belum menjumpai yang terakhir ini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, dokumen kedua yang perlu Bapak Ibu bawa adalah kopi SK, fotokopian SK penetapan kepengurusan dan keanggotaan oleh Kakang Kemenak dan Kakanwil bagi kelompok kerja level provinsi. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu nanti akan mengunduh surat kuasa dari seluruh pengurus penerima dana bantuan. Jadi, Bank Mandiri mensyaratkan bahwa yang mencairkan atau menarik dana adalah ketua kelompok kerja dan tidak boleh diwakilkan. Jadi sekali lagi, yang menarik dana adalah ketua kelompok kerja, tidak boleh diwakilkan. Oleh karena itu dipersyaratkan supaya pengurus kelompok kerja memberikan surat kuasa kepada ketua kelompok kerja yang formnya ada di aplikasi KKGTK. Jadi Bapak Ibu bisa unduh formnya di aplikasi KKGTK, surat kuasa dari pengurus kelompok kerja. Nggak usah khawatir, setelah saya ini bercerita soal persyaratan, nanti tim pengembang aplikasi akan menuntun Bapak Ibu bagaimana cara memperoleh form atau dokumen yang ada di dalam aplikasi KKGTK. Jadi sabar, setelah saya ini nanti akan ada yang menjelaskan bagaimana memperoleh dokumen persyaratan yang ada di dalam aplikasi KKGTK. Kemudian yang keempat, surat asli pernyataan terkait aktivasi, penarikan, dan pengelolaan rekening. Surat atau dokumen nomor 4 ini juga Bapak Ibu bisa unduh di aplikasi KKGTK. Yang kelima, surat keterangan penerima bantuan. Surat keterangan penerima bantuan juga bisa diambil dari aplikasi KKGTK. Jadi ada 4 dokumen yang harus diunduh oleh Pokja sebagai persyaratan untuk pencairan atau penarikan dana bantuan di cabang bank terdekat Bank Mandiri dalam hal ini. Syarat berikutnya yaitu fotokopi KTP tua kelompok kerja beserta aslinya. Nanti ditunjukkan aslinya. Karena ketua adalah satu-satunya orang yang nanti
bisa menarik dana bantuan. Kemudian nomor telepon ketua, person in charge. Kemudian yang nomor 8, ini formnya disediakan di banknya, yaitu surat kuasa yang ditandatangani oleh ketua kelompok kerja, ditandatangani di atas materai 10.000 dan berstempel kelompok kerja, yang formnya disediakan oleh bank. Nomor 8 ini formnya disediakan oleh bank, jadi mengisinya nanti di bank pada saat Bapak Ibu mengaktifasi rekening. Dipersyaratkan Bapak Ibu nanti membawa stempel. Di belakang nanti akan ada catatan apa saja yang perlu dibawa. Jadi stempelnya dibawa pada saat Bapak Ibu ingin mengaktifasi dan menarik dana dari Bank Mandiri. Nomor 9, ada formulir pembukaan yang formnya juga disediakan oleh Bank Mandiri. Jadi yang nomor 8 dan nomor 9 diisi pada saat Bapak Ibu sudah di Bank Mandiri. Jadi di dalam 9 persyaratan dokumen ini, yang 2 formnya disediakan oleh Bank Mandiri, kemudian yang 4 itu, yang 5 itu dokumen dibawa oleh kelompok kerja, dan yang 4 dokumennya bisa diunduh di aplikasi KKTTK. Bapak Ibu sekalian, 9 persyaratan ini sudah kami tuangkan dalam surat edaran. Setelah sosialisasi ini, surat edaran akan kami rilis, akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu tahu syarat apa saja yang perlu Bapak Ibu bawa pada saat mengaktifasi rekening dan menarik dana bantuan. Nah, selain syarat ini, apalagi yang perlu diketahui oleh kelompok kerja, ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Yang pertama, surat kuasa dari pengurus kepada ketua kelompok kerja itu nanti dibuat rangkap 2. Ketentuan ini kenapa tidak masuk dalam edaran? Karena kita baru dapat informasi ini dari Bank Mandiri beberapa jam yang lalu. Jadi Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, surat kuasa pengurus itu nanti rangkap 2 untuk pengurus dan untuk diserahkan kepada bank. Kemudian yang kedua, kepengurusan di dokumen SK yang nanti akan dibawa ke bank harus sama dengan yang diunggah di dalam sistem di aplikasi KKTTK. Jangan sampai nanti pada saat di cross check nama ketuanya berbeda antara hard copy dengan yang ada di sistem, atau salah satu pengurusnya namanya berbeda antara yang ada di SK kopian yang nanti dibawa ke Bank Mandiri berbeda dengan yang ada di dalam sistem. Pasti akan ketahuan. Jadi supaya Bapak Ibu tidak bolak-balik ke bank, maka pastikan SK hard copy yang kopian sama dengan nama-nama pengurusnya, struktur organisasinya, dengan yang diunggah dalam sistem. Yang perlu diperhatikan nomor 3, kami mendapati sejumlah nama NPWP kelompok kerja berbeda antara yang diinput dalam sistem dan yang ada di dalam lampiran NPWP. Padahal NPWP asli dan kopian perlu dibawa ke dalam pada saat mengurus aktivasi dan menarik dana. Nah, bila Bapak Ibu merasa bahwa yang diinput namanya berbeda, nanti akan ditunjukkan nama NPWP-nya berbeda, meskipun nomornya sama, nomor yang diinput dengan nomor yang di lampiran sama, tapi ada sejumlah berdasarkan hasil
pangkalan tadi ada ratusan kelompok kerja yang menginput namanya berbeda dengan nama yang ada di dalam kartu NPWP. Nah, jalan keluarnya adalah nanti Bapak Ibu akan menerima form di Bank Mandiri untuk diisi karena perbedaan nama di inputan aplikasi KKGTK dan yang ada di kartu NPWP. Jadi nggak usah khawatir. Meskipun berbeda, nanti di bank akan menyiapkan form untuk Bapak Ibu isi. Itu. Nah, yang keempat, ini tadi saran dari Bank Mandiri, Bapak Ibu nanti pada saat mendownload 4 dokumen dalam aplikasi KKGTK, itu akan tertulis tanggal di mana tanggal kapan Bapak Ibu download. Jadi kalau Bapak Ibu download persyaratan yang 4 tadi, 4 dokumen tadi, itu nanti langsung otomatis ada tanggal 26 Oktober 2022. Jadi tanggal di sana adalah tanggal kapan Bapak Ibu download. Tadi kami sudah presentasi ke Bank Mandiri. Bank Mandiri menganjurkan sebaiknya Bapak Ibu mengunduh atau mendownload dokumen mendekati Bapak Ibu mau mencairkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mencairkan pada tanggal 9 misalnya, Bapak Ibu download kalau misalnya tanggal 8 atau kalau bisa ya tanggal 9. Jangan di-download sekarang tanggal 26 Oktober, Bapak Ibu berencana mencairkan tanggal 9, terlalu jauh. Itu saran dari Bank Mandiri. Nah, yang terakhir, seperti tadi saya sampaikan, Bapak Ibu kalau mau datang ke Bank Mandiri, mengaktifasi, menarik dananya, bawa stempel pokok kerjanya, kemudian siapkan materai sesuai dengan kebutuhan. Nanti di dalam dokumen-dokumen yang Bapak Ibu unduh di aplikasi akan ada jumlah kebutuhan. Jadi misalnya kalau surat kuasa dari pengurus kepada ketua kelompok kerja itu ada sekian materai, maka Bapak Ibu siapkan materai sejumlah yang dibutuhkan oleh dokumen yang Bapak Ibu mau bawa. Saran saya, lebihkan 2 materai supaya kalau Bapak Ibu nanti mendapati dokumen-dokumen yang perlu ditandatangani lagi di atas materai oleh Bank Mandiri, Bapak Ibu telah siap dengan materai yang dibawa. 5 hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan selain 9 syarat dokumen yang harus dibawa pada saat aktivasi dan penarikan. Nah, kapan pencairan bisa dilakukan? Bisa dilakukan besok, mulai besok 27 Oktober sampai nanti 30 November. Bapak Ibu boleh menarik sekali tarikan, juga boleh menarik 2 kali tarikan, sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti di dalam surat edaran akan ada pernyataan bahwa penarikan dilakukan mulai 27 Oktober sampai 30 November, 1 kali atau 2 kali penarikan. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami jelaskan, yang bisa saya jelaskan terkait dengan edaran yang memuat persyaratan dan waktu penarikan sesuai dengan janji saya tadi akan kami rilis, akan kami publikasi setelah acara sosialisasi ini. Nah, berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Najla Farouk bagaimana Bapak Ibu mendapatkan 4 dokumen dari 9 dokumen persyaratan yang wajib dibawa pada saat aktivasi atau penarikan bantuan. Kepada Ibu Najla Farouk, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Makin atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian.
Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana nanti Bapak dan Ibu mendownload persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk keperluan pencairan dana bantuan. Saya izin share screen. Baik. Untuk mendownload keperluan pencairan bantuan, sebenarnya itu sudah ada di aplikasi yang Bapak Ibu biasa masuk ya. Jadi nanti masuk ke aplikasi KGTK. Untuk alamatnya masih sama seperti biasa, kkgtk.madrasah.kemenak.go.id. Lalu login dengan username dan password yang ada. Saya coba login. Lalu setelah itu kita ke pengajuan proposal sama dengan cara pembuatan proposal. Setelah itu pilih programnya. Jika Bapak dan Ibu merupakan terdaftar di program bantuan tahap 2, bisa dipilih tahap 2. Jika di tahap 1, maka bisa dipilih tahap 1. Contohnya seperti ini. Nanti di sebelah kanan biasanya kan kita hanya ada dedakan lihat catatan, ini akan muncul tombol-tombolnya. Ini adalah 4 dokumen yang perlu Bapak Ibu bawa ketika akan melakukan pencairan. Yang pertama ada keterangan bantuan. Ini bisa langsung diketik saja. Nanti akan tersimpan seperti ini ya di download. Saya buka. Nanti ketika dibuka akan muncul seperti ini surat bantuannya. Inilah nanti yang akan divalidasi oleh tim Bank Mandiri. Nanti tim Bank Mandiri akan melakukan validasi dengan men-scan barcode yang ada di printer laser ya, jangan yang dot printer. Ini untuk keterangan bantuan. Lalu yang kedua ada surat kuasa pengurus kepada Ketua Kapokja. Kita bisa download. Namun untuk yang ini ada trik, bukan triknya, ada langkahnya. Jadi setelah di save, nanti setelah di save itu akan terbuka PDF seperti ini. Ini masih kosong Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu dapat melakukan edit. Cara editnya bagaimana? Di sini, di tempat Bapak Ibu menyimpan file, Bapak dan Ibu bisa klik kanan, lalu open with. Ini bisa pilih membuka menggunakan Word. Tapi nanti itu tugas sebetulnya tugas instruktur. Tapi tugas instruktur nasional, tugas IPIN gitu. Tapi kan kita juga katanya calon instruktur harus bisa. Nah, ini contohnya seperti ini. Dan Bapak dan Ibu bisa mengisi pengurus-pengurus dari kelompok kerja tersebut yang merupakan sekretaris, ada para ketua bidang. Ini bisa diisi, ini juga nanti nama dan nomor ibu serta jabatan ketua bisa diisi. Baru setelah itu nanti ada penyimpanan materai dan nama yang pemberi kuasanya. Untuk jumlah tanda tangannya ini bisa disesuaikan. Misalkan kalau ternyata pengurusnya hanya ada 4, ya 4 saja. Tapi kalau ada pengurusnya ada 6 atau lebih itu juga bisa ditambahkan secara langsung. Begitupun dengan penerimaan kuasanya. Setelah itu bisa di-save lalu dicetak untuk dibawa ke Bank Mandiri. Lalu yang ketiga ada surat pernyataan aktivasi. Ini seperti ini surat pernyataan aktivasi. Tinggal di-download lalu dicetak saja. Ini juga ada meterainya untuk yang surat pernyataan aktivasi. Dan terakhir, untuk pekerja yang tidak memiliki NPWP, ini bisa mendownload surat pernyataan tidak mempunyai NPWP. Ini juga sama, ada meterainya.
Nah, dari keempat surat ini perlu diperhatikan bahwa untuk tanggal penandatanganan ini sesuai dengan tanggal downloadnya. Jadi maka dari itu disarankan mendownload dan mencetak surat-surat tersebut di hari mendekati pencairan. Jadi kalau pencairannya nanti mau di tanggal 3 November itu sebaiknya dicetak saja di tanggal 1 atau tanggal 2. Ya, baik, kira-kira begitu untuk yang download dari surat-surat yang tersedia di aplikasi. Ada 3 surat wajib, yaitu download keterangan bahwa, surat kuasa pengurus kepada ketua Pokja, dan surat pernyataan aktivasi, serta tambahan untuk kelompok kerja yang tidak memiliki NPWP bisa mendownload surat pernyataan tidak mempunyai NPWP. Demikian mungkin untuk cara-cara pendownloadannya. Cukup simpel ini, tidak sekompleks ketika pembuatan proposal ya. Tetapi hanya tinggal mendownload saja. Baik, selebihnya saya kembalikan ke Pak Makin. Silakan Pak Makin. Terima kasih Bu Najla. Bapak Ibu sekalian, saya di room chat ada banyak sekali pertanyaan. Mas Heru, halo Mas Heru. Ada beberapa yang bisa saya jelaskan ya. Nanti kalau ada yang kelewat dari pertanyaan yang bisa dijawab oleh Ibu Najla maupun bisa saya jawab, mohon diingatkan saya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama bahwa SPPJM itu dokumen yang menjadi syarat penyusunan proposal. Jadi SPPJM itu syarat pada saat Bapak Ibu mengajukan proposal. Jadi yang tadi saya jelaskan yang ada 9 dokumen itu tidak termasuk SPPJM, gitu ya. Yang kedua, saya tadi juga baca bagaimana kalau kepengurusannya sudah berubah atau ketua Pokjanya mutasi. Tadi sudah saya jelaskan, Bapak Ibu harus meminta izin ke admin, bisa ke admin pusat, untuk merevisi perubahan nama dalam kepengurusan kelompok kerja. Jadi Bapak Ibu bisa meminta izin untuk melakukan perubahan pengurusan kelompok kerja. Karena Bank Mandiri tidak akan menerima kalau yang ada di dalam sistem berbeda dengan hard copy yang Bapak Ibu bawa sebagai persyaratan dokumen. Gitu. Jadi itu harus sama. Kemudian bagaimana NPWP-nya kan online. Bapak Ibu bisa ditunjukkan kalau Bapak Ibu tidak bisa mencetak NPWP online, ditunjukkan aja NPWP-nya. Atau kalau Bapak Ibu yang online itu bisa dicetak, ya bawah cetakannya. Gitu. Itu sesimpel itu. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu memiliki NPWP, Bapak Ibu tidak perlu mengisi surat keterangan tidak memiliki NPWP. Kalau nama dalam NPWP berbeda dengan nama yang Bapak Ibu input, Bapak Ibu nanti akan disiapkan form isian di Bank Mandiri terkait pernyataan perbedaan nama di NPWP seperti itu. Kayak kebiasaan kita. Kemudian untuk surat kuasa, yang memberikan kuasa adalah pengurus kelompok kerja kepada ketua kelompok kerja. Jumlahnya disesuaikan. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Najla, itu bisa ditambahkan. Memang yang ada di form Word tadi hanya 4. Kalau pengurusnya selain ketua itu ternyata ada ya disesuaikan dengan. Jadi pengurus itu bukan
bukan penasehat ya, bukan pengarah. Pengurus itu mulai dari ketua, itu nanti ada bendahara, ada sekretaris, kemudian bidang. Jadi selain ketua, sebagai penerima kuasa, pengurus dimaksud di sana adalah sekretaris, bendahara, dan bidangnya. Bu Mas Riano, Bu Najla mau menambahkan atau menjawab pertanyaan di kolom chat yang saya kelewatkan? Oke, Pak, ini saya sambil lihat dulu ya. Oh ya, baik, ini ada dari Ibu Jenny ya, minta ulang untuk cara mengedit yang surat kepada surat kuasa ya. Baik, saya izin share screen kembali. Mbak Najla, Ya, sebelumnya, jadi anggota tidak ya? Anggota tidak, betul, yang kuasa ya? Iya, jadi hanya pengurus saja. hanya pengurus. Lanjut Mbak Najla. Ya. Baik, saya izin share screen kembali. Untuk langkahnya, tadi kita download yang surat pernyataan aktivasi, ini ada di tombol ke-4 ya, di tombol biru ini. Lalu setelah download ini bisa langsung di-save saja. Oke, setelah itu dibuka di mana dokumen tersebut disimpan. Jadi ini, setelah itu di open with seperti ini, dan pilih more apps, pilih Word, lalu nanti Wordnya akan terbuka seperti ini. Ini cara pertama. Cara kedua itu bisa langsung buka saja Wordnya, lalu open. Bu Najla, Ya Pak? contohnya bisa langsung surat kuasa nggak? Iya. Oh iya, tadi saya salah ya. Maaf. Saya ulangi kembali ya. Tadi surat kuasa ya. Maaf, tadi saya salah. Saya lalu dibuka di mana file itu berada, diklik kanan, lalu open with. Ini kita bisa pilih more apps, lalu pilih Word. Ini langkah pertama. Nah, ini nanti tinggal edit saja. Ini bisa langsung edit gitu ya. Lalu cara lain yaitu kita bisa langsung buka saja aplikasi dokumennya. Saya tutup dulu. Saya buka linknya. Saya buka Word, lalu pilih saja dokumennya. Ini kan sudah ada di sini, jadi saya tinggal langsung klik. Nah, ini sama, langsung terbuka seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu bisa langsung mengeditnya dan menyesuaikan dengan struktur pengurusannya, serta nanti menyesuaikan dengan tanda tangan yang ada di sini. Nasionalisme. Itu Pak Makin. Ya, jadi Bapak Ibu, yang terkait dengan surat kuasa, jumlah kepengurusan menyesuaikan dengan yang faktual ya. Jadi kalau di dalam contoh yang dijelaskan Bu Najla itu memang pengurusnya 4. Itu dengan asumsi ada sekretaris 1 orang, bendahara 1 orang, kemudian 2 ketua bidang. Kalau misalnya ketua bidangnya 4, berarti kan ada 6 nama. Sekretaris, bendahara, kemudian bidang-bidang sampai 4. Nah itu nanti menyesuaikan. Jadi sekali lagi yang dimaksud pengurus pemberi kuasa adalah
bukan pengarah, tapi adalah pengurus. Siapa yang diberi kuasa? Yang diberi kuasa adalah ketua kelompok kerja yang akan menarik dan mengaktifasi rekening. Yang kedua, sekali lagi bisa jelaskan, kalau Bapak Ibu ingin menarik dana, SK yang dibawa dalam bentuk hard copy itu harus sama dengan yang diinput dalam sistem. Kalau tidak sama, misalnya pengurusnya berubah karena mutasi dan lain sebagainya, karena promosi, maka Bapak Ibu harus meminta izin untuk mengubah sistem, untuk mengubah pengurusan di dalam aplikasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini tadi ada pertanyaan nomor 5. Ya, nanti dalam identitas penerima bantuan itu ada alamat cabang bank yang bisa Bapak Ibu datangi. Betul ya, Mas Rianov dan Mbak Najla ya? Mau di-share yang surat, betul ya? Coba yang tadi Mbak. Baik, Mbak, saya dengan ya, ini contohnya surat keterangan bantuan, nanti ada cabangnya. Nama cabangnya di mana? Ini KCP Pontianak Tanjung Pura. Ya begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mencairkan dana atau menarik dana sesuai dengan KCP yang terdapat dalam surat sebagai penerima bantuan. Sekali lagi yang menandatangani surat kuasa adalah pengurus ya, bukan anggota Bapak Ibu. Pengurus. Kami informasikan lagi, Bapak Ibu sekalian, saya sudah mengirim di chat itu edaran syarat pencairan, nanti akan kita bagikan lagi di grup-grup yang lain. Jadi Bapak Ibu bisa melihat hal itu. Ada pertanyaan yang lewat? Mas Heru, ada pertanyaan yang lewat? Karena ada beberapa pertanyaan yang berulang-ulang. Halo Mas Heru. Betul. Sekali lagi, kalau ada perubahan dalam struktur kepengurusan dan keanggotaan, Bapak Ibu bisa mengubah kepengurusan dalam aplikasi. Yang paling penting Bapak Ibu pastikan bahwa SK yang di hard copy, SK hard copy itu SK yang SK penetapan oleh pejabat, oleh Kakanwil dan Kakanwil. Kakanwil itu biasanya mengesahkan kelompok kerja di level provinsi,
gabungan dari beberapa kabupaten kota, sedangkan SK oleh kakak temennya itu SK untuk kelompok kerja tingkat kabupaten kota. Jadi SK yang hard copy yang ditandatangani oleh kakak temennya atau oleh kakak Emil itu harus sama dengan SK yang Bapak Ibu input di dalam sistem. Kalau berbeda, Bapak Ibu harus mengubahnya sebelum nanti bawa ke bank. Begitu ya. Nanti saya suka malu kalau tiduran. Ya itu tidak didiskusikan di situ, tidak didiskusikan di sini, didiskusikan di tempat lain. Ini pencairan, cara pencairan. Ini hanya buat bicara soal pencairan, ya, nggak usah kemana-mana dulu. Untuk pengajuan pengurus, sekali lagi yang menandatangani surat kuasa hanya pengurus, bukan anggota ya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertanyaan berulang tidak dijawab. Saya mau pengen juga supir tuh. Enak juga di situ tuh. Enak nggak mabok. Surat kuasa rangkap 2. Intinya kalau rangkap 2 itu ada yang asli, ada yang kopi. Nanti yang Di mana aja sih saya? ada yang akan diserahkan kepada bank ya. Ada yang lain Mas Heru? Yang soal materi tadi disarankan oleh Bank Mandiri Sampai saya dia omong tidak harus suruh nelpon saya. setiap nama bermaterai, tapi yang paling penting adalah tanda tangan yang bersangkutan Ya betul ya. itu mengenai materai. Jadi kalau misalnya satu materai bisa dipakai untuk 2 nama, yang penting tanda tangannya mengenai materai. Itu tadi disampaikan oleh Bank Mandiri kepada kita. Jika dianggap bahwa materainya kebanyakan. Bantuan ini disalurkan melalui Mandiri untuk non Aceh, sedangkan Aceh itu bantuan disalurkan melalui BSI dari Bank Mandiri nanti ditransfer di BSI Aceh. Bapak Ibu yang namanya, nama kelompok kerjanya sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan, baik tahap 1 maupun tahap 2, rekeningnya kami yang bikinkan. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengurus rekening sendiri, apalagi mengurus ke bank selain Mandiri, kecuali Aceh. Jadi sekali lagi, selain Aceh, rekening yang mengurus adalah kami. Bapak Ibu tinggal mendownload surat pemberitahuan sebagai penerima bantuan. Nanti di sana ada nomor rekening Bapak Ibu, dan di cabang Bank Mandiri mana Bapak Ibu bisa mengaktifasi dan menarik bantuan. Itu Mas Heru. Yang mengaktifasi dan menarik hanya boleh ketua. Oleh karena itu ada surat kuasa dari pengurus kelompok kerja kepada ketua. Argen, belum ini Argen. Jadi Bank Mandiri tidak mengizinkan ada perwakilan dari ketua yang menarik. Ini Argen, ayo. Bapak Ibu, untuk syarat pencairan ada di edaran, edarannya sudah ada di Rumcat, sudah saya bagikan. Saya juga tinggal. Nanti edarannya juga akan dibagikan di kanal-kanal yang lain. Aduh, saya Di admin DPK Kabupaten Kota juga akan dibagikan.
kemudian di portalnya PMU Live Agent juga nanti akan dibagikan. Ini saya bagikan lagi ya. Edaran syarat pencairan. Mendingan nyemprot anak ya Pak ya. Jadi sekali lagi, tidak ada alur yang terlalu rumit untuk pencairan ini. Bapak Ibu hanya membawa dokumen-dokumen persyaratan 9 tadi. Kemudian Bapak Ibu itu maksudnya ketua ya, ketua kelompok kerja membawa persyaratan pencairan. Kemudian nanti ketemu customer untuk aktivasi, nanti customer service akan mengarahkan ke teller kalau Bapak Ibu langsung ingin mencairkan. Sesimpel itu. Jadi bawa persyaratannya, kemudian perhatikan catatan-catatan yang saya sampaikan tadi. Udah nggak marah-marah lagi Pak? Iya dong. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu bawa 9 persyaratan dokumen yang diinginkan oleh Bank Mandiri. Kemudian Bapak Ibu perhatikan 5 catatan ini. Yang pertama, surat kuasa rangka 2. Kemudian urusan dalam dokumen SK hardcopy sama dengan yang ada di dalam aplikasi KGTK. Kemudian NPWP yang namanya berbeda meskipun nomornya sama antara yang diinput di dalam sistem KGTK dengan NPWP asli. Nanti Bapak Ibu akan diminta oleh Bank Mandiri untuk mengisi form yang mereka sediakan. Kemudian unduhlah dokumen persyaratan aplikasi mendekati atau saat pencairan. Kemudian Bapak Ibu bawa stempel. Kemudian materi sesuai dengan kebutuhan dan lebihkan 2 materi. 2 materi. Ada pertanyaan tadi kelewat? Mas Riano, Bu Najwa, apakah dokumen persyaratan yang ada di aplikasi kita, 4 dokumen itu, hanya bisa sekali unduh atau beberapa kali unduh? Tadi ada pertanyaan begitu. Ini bisa beberapa kali unduh, namun setiap unduh nanti tanggalnya akan berubah ya, sesuai dengan tanggal pengunduhan. Ya. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu nggak usah mengunduh berkali-kali. Unduhannya persyaratan pada saat Bapak Ibu ingin mengaktifasi, Bapak Ibu ketua maksud saya, mengaktifasi atau menarik dananya ke Mandiri. Sekali lagi, pencairan rentangnya cukup panjang. Bapak Ibu bisa sekali tarik atau 2 kali tarik, mulai besok tanggal 27 Oktober sampai nanti 30 November. Tentu saja penarikannya pada hari kerja, jangan hari Sabtu Minggu. Kalau cabang bank Bapak Ibu tidak buka di Sabtu Minggu, jangan datang ke bank di Sabtu Minggu. Demikian Mas Heru, ada yang lain lagi? Pertanyaannya diulang-ulang. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mengunduh surat pemberitahuan sebagai penerima bantuan, di sana akan ada Bapak Ibu harus menarik di bank cabang mana, di Mandiri bank cabang mana, ada alamatnya, ada tunjuknya. Di grup saya turun tangan nih. Langsung perangkat sayangnya nggak ada apa sekarang kan saya tuh. Mending gitu kalau di grup ada apa tuh. Ya kan pakai jadi agak aman gitu. Jawab apa aja juga tuh itu. Kalau orang tuh. Demikian Mas Heru. Yang nggak maksud. Ada pertanyaan yang lain? Agak aman gitu ya Pak jawab di grup tuh. Dipantengin terus ayo ini mau ribut nggak ini mau Ya. Saya ulang lagi terkait dengan NPWP, ini banyak yang tanya dan berulang ya. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki NPWP, sudah kami siapkan form
pernyataan tidak memiliki NPWP. Ayo aja. Jika Bapak Ibu punya NPWP, maka bawalah NPWP atau tunjukkan NPWP Bapak Ibu yang asli. Juga fotokopi. Kalau NPWP Bapak Ibu namanya berbeda antara yang asli yang Bapak Ibu tunjukkan di depan customer service dengan yang diinput di dalam sistem, nanti Bapak Ibu akan diminta oleh bank untuk mengisi form terkait perbedaan nama NPWP. Kami sudah cek yang beda namanya, nomornya sama, tapi jumlahnya ratusan kelompok kerja berbeda menginput nama NPWP dengan NPWP yang dilampirkan. Jadi NPWP kelompok kerja ya, bukan NPWP personal, baik pengurus maupun anggota. Bukan NPWP anggota atau pengurus, tapi NPWP kelompok kerja. Bapak Ibu sekalian, perlu saya informasikan untuk kelompok kerja tahap 1 yang telah mensubmit proposalnya dan disetujui pada 27 Juli 2022. Di dalam proposal Bapak Ibu kegiatannya antara Agustus sampai Oktober. Kalau Bapak Ibu baru akan menyelenggarakan kegiatan di minggu-minggu ini atau minggu depan, Bapak Ibu segera saja lakukan kegiatan. Jadi tidak perlu menunggu apapun. Kalau toh Bapak Ibu mau melakukan sebelum melakukan pencairan misalnya, oke, pencairannya nanti dulu, kita lakukan kegiatan dulu, itu juga tidak apa-apa. Jadi segera saja lakukan supaya Bapak Ibu memiliki waktu yang cukup untuk melakukan mintek di kelompok kerja. Itu Mas Heru. Nah, kalau ada kendala pencairan, kalau terkait dengan persyaratan kan ini bisa diputar ulang ya, yang di YouTube ini bisa diputar ulang. Yang kedua, persyaratan sudah ada dalam edaran persyaratannya, syaratnya sudah ada. Kemudian poin-poin yang tadi yang ditampilkan juga bisa bagikan baik melalui live agent maupun melalui kanal admin KHJPK. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi pencairan bisa mulai tanggal 27 sesuai dengan yang ada di dalam edaran persyaratan pencairan yang dibagikan di dalam Runcan, dan nanti akan kami bagikan pada kanal-kanal yang lain. Itu Mas Heru. Mas Heru, kelompok kerja bisa mendapatkan rekaman ini di mana? Live agent. Dan kami dikasih ya, supaya nanti kami bisa bagikan kepada grup-grup WA admin KKJPK. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Terima kasih kepada Pak Anies Maskur, Koordinator Komponen 3, yang telah membuka dan memberikan pengarahan kegiatan sosialisasi, pencairan, bantuan kepada kelompok kerja KKG NGMP, NGBK, KKN, Kokjawas untuk tahap 1 dan tahap 2, 2022. Terima kasih juga kepada tim pengembangan aplikasi, Mbak Najla Faruk, Mas Rianov. Terima kasih kepada kawan-kawan admin KKGTK Pusat dan Mas Heru dan tim yang telah menyiapkan segala hal terkait dengan persiapan ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu pengurus, Ketua Kelompok Kerja. Saya ucapkan selamat menjalankan BIMTEK di kelompok kerjanya masing-masing. Silakan melakukan pencairan mulai besok. Download persyaratan pencairan yang ada di aplikasi KKGTK yang jumlahnya ada 4. Yang 3 dokumen disiapkan sendiri oleh pengurus. Kemudian yang 2 dokumen dari 9 dokumen itu nanti disiapkan oleh bank. Ada tambahan dokumen apabila Bapak Ibu nama NPWP-nya berbeda dengan aslinya. Gitu. Nanti dokumennya disiapkan oleh bank juga. Bapak Ibu sekalian, sampaikan kepada admin KKGTK apabila mengalami kendala pencairan, juga kalau Bapak Ibu kesulitan mendownload persyaratan pencairan yang kami siapkan di aplikasi KKGTK. Jadi sekali lagi yang di-download di aplikasi KKGTK ada 4 dokumen, yaitu dokumen pemberitahuan penerima bantuan, kemudian dokumen surat kuasa oleh pengurus kepada ketua kelompok kerja, kemudian dokumen pernyataan jika Bapak Ibu tidak memiliki NPWP, dan dokumen terkait dengan aktivasi penarikan. Jadi Bapak Ibu ada 4 dokumen itu yang bisa diunduh di aplikasi. Bapak Ibu sekalian, para pengurus dan ketua kelompok kerja, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pencairan hari pertama dan hari-hari berikutnya lancar. Bapak Ibu bisa mulai datang ke Bank Mandiri yang sudah diberitahukan di dalam surat penerima bantuan. Jadi kalau Bapak Ibu mendownload dokumen itu, nanti akan ada kemana Bapak Ibu harus mencairkan atau mengaktifasi bantuan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Semoga kita bisa menjalankan tugas dengan baik, kita diberikan kesehatan, dan tetap bisa menjaga kualitas kegiatan. Terima kasih semuanya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Najla, Mas Riano. Terima kasih Mas Heru. Terima kasih.